sin yang 180 kurang A, 180 tambah A, 360 tambah A, bukan? Oh, itu mah sudut berelasi. Ini mah teoremanya aja. Teorema. Oh, Tapi sin, itu udah bisa ya yang kayak gitu berarti. nah, sin sama dengan berapa gitu? Kalau itu berapa? Yang teorema X per sin X. Yang Oh, ini itu X per sin X, itu sama dengan 1 kan? sama dengan 1. Sama dengan apa lagi? Yang hasilnya 1. X per tan X bukan? Ya, X per tan X. Sin X per X juga ya. Yes. Kita review dulu sedikit. Biar nggak lupa. Ini X per tan X, betul ya. X menuju 0, X per tan X. Atau sama dengan, apalagi yang 1? Tan X per X ya. Ya, tan X per X. Terus selain itu apa lagi? Ini 1 ya. Terus apa lagi? Yang hasilnya 1 selain itu apa lagi? Kombinasinya apa lagi? Selain ini ada sin X per tan X ya. Atau sama dengan limit X menuju 0 tan X per sin X. Ini juga sama dengan 1. Itu ya. Jangan lupa. Jadi soal-soal diarahkannya ke sini ya. Atau misalnya yang bentuknya limit X menuju 0 AX per sin BX. Ini jawabannya apa? A per B. A per B. Atau misalnya dibalik ya. Limit X menuju 0 sin AX per BX. Juga ini juga sama A per B. Kemudian yang dua-duanya ada sinnya ya. Dua-duanya ada sinnya. Ini juga sama A per B. Atau berlaku juga untuk yang tan. Ya, AX per tan BX. Sama dengan limit X menuju 0 sin tan AX per BX. Atau sama dengan limit X menuju 0 tan AX per tan BX. Ini juga sama A per B. Jadi kita hanya melihat koefisien dari si sudutnya aja ya. Atau misalnya gabungan dari keduanya ya. Kombinasi X menuju 0 sin AX per tan BX. Sama dengan limit X menuju 0 tan AX per tan BX. Ini juga sama dengan A per B. Ingat ya, jadi kalau nemu soal-soal limit fungsi trigonometri, arahkan semuanya ke sini ya. Ingat? Belum ada pertanyaan ya? Di kelas IPA 5 sama IPA 6 juga udah belajar ini ya, Ilham sama Fahda ya? Ilham, Fahda? Ada suaranya kah? Halo. Fahda, ada? Fahda, ada. Udah, oke. Terima kasih. Sudah respon ya. Ilham? Ilham belum kedengaran nih suaranya. Mudah-mudahan nyimak juga ya. Mungkin lagi error ke mic-nya. Ya, oke. Kita lanjutkan ke soal-soalnya ya. Nah, ini ada soal nih. Pertanyaannya limit X menuju pi per 6. Kalau pi per 6 itu berapa derajat berarti? Pi per 6 itu berapa derajat? Ada yang tahu? 30, Bu. Berapa? 30 bukan, Bu? 30. 180 dibagi 6 ya.
30. Betul? Betul sekali. Jadi, ini sini. Apa namanya? Pi per 6 itu sama dengan 30 derajat. Kalau misalnya kita punya soal seperti ini, limit setengah cos 12X, apa yang mau kita lakukan berarti kalau ngerjainnya soal kayak gini? Diapain berarti? Kalau ini ya cos 12X-nya, ini kan kita tahu kan pi per 6 itu 30. Ya, Ini mah tinggal disubstitusin aja pi per 6-nya. betul sekali. Betul kata Faizul. Kalau soal nomor 1 ini sebetulnya langsung substitusi aja. Karena nggak perlu kita arahkan ke bentuk teorema ya, karena nilainya cos dan itu nggak berupa pecahan ya, tidak menghasilkan 0 per 0. Jadi kalau dapat soal kayak gini, betul kata Faizul, langsung disubstitusi saja. Gampang, berarti tinggal limit X menuju pi per 6, itu ya, kurang gede tulisannya. Limit X menuju pi per 6 setengah dikali cos 12 kali pi per 6. Itu ya. Berarti berapa derajat kalau begitu? 12 kali pi per 6. Bisa coret kan 12 sama pi per 6-nya. Iya, jadi berapa? 2 pi. 2 pi, betul. 2 pi setengah cos 2 pi. Cos 2 pi itu berapa? Cos 2 pi itu berapa? 300 pi itu kan 180. 360 derajat. Ya, jadi 360 derajat. Pi itu adalah 180 ya. Jadi kalau 2 pi 2 kali 180, 360 derajat. Oke, sebentar Ibu cek dulu. Baran belum hadir ya? Baran belum. Sebentar. Kita cek dulu yang belum ada ya. Ya, betul. Jadi dijawab dong berapa hasilnya? Kalau di grafik cos itu gimana ya, 360 derajat itu kita coba 360 kurang 0. Jadi berapa? Dengan cos 0. Cos 0 itu 1. Dan itu di kuadran 4 kan. Jadi cos itu positif. Jadi ya 1 jawabannya. Jawabannya 1. 1 dikali Setengah. Betul. Jadi jawabannya adalah setengah ya. Oke, betul jawabannya Faizul. Terima kasih Faizul. Terus yang belum datang siapa ya? Abrita belum ya? Chat dulu ya. Coba sambil ini dicoba nomor 2-nya. Coba, betul ya tadi kata Faizul, ini jawabannya adalah setengah. Nggak muncul itunya. Sebentar. Bentar ya. Pauster. Sebentar, ini jadi setengah dikali cos 2pi ya. Cos 2pi itu adalah 1.
Jadi kuncinya harus hafal tuh. Sudut istimewa. Oke, nomor 2 coba sekarang. Nomor 2 jadi gimana? Nomor 2 gimana caranya? Limit, ini gampang, limit X menuju pi per 6 sin X kali tan 2X min 4X. Dia nanti ada keterkaitan dengan yang di sudut yang ada di pembilangnya. Coba difaktorkan lah. Bawahnya dikeluarkan dulu itunya, angka 2-nya dikeluarkan dulu. Iya, jadi berapa? 2 dalam kurung pi kurang 2X. 2 dalam pi min 2X gitu ya. Gitu. Atau misalnya boleh begini ya. Supaya jadi mirip dengan 2X min P, ini negatif 2 ya. Negatif 2, ini min, ini plus. Boleh ya? Kayak gitu kan? Nah, berarti kalau sudah seperti ini, lihat. Ada bentuk yang mana? Yang ini ya. Yang ini mirip ya. Si sudutnya udah sama kan? Nah, ini ada teoremanya nih. Nah, jadi ini bisa dicoret kan ya? Ini teoremanya. Teorema yang mana? Teorema yang ini. Tan. Teorema yang limit X menuju 0 tan AX per BX. Jawabannya adalah A per B. Atau karena ini sama, bisa tulis juga limit X menuju 0 tan X per X. Ya, 1. Ya, ini kan udah sama ya. 2X min P, yang ini min P plus 2X. Jadinya sama. Yang ini 1. Berarti ini tinggal sin X per min 2. Ini kali 1. Nah, berarti tinggal sekarang apa lagi yang harus dilakukan? Masukin pi per 6-nya ke X-nya. Iya, betul. Masukkan pi per 6-nya. Jadi berapa jawabannya? Sin 30 per 2. Sin 30 itu berapa ya? Setengah ya? Sin 30 setengah, betul. Ya, ada yang salah nggak ini? Coba. Jangan-jangan ada yang jawaban yang keliru ya, opsi yang salah. Benar nggak sih? Berapa ini? Setengah. Dibagi min 2 ya? Oh, berarti jawabannya salah ya. Harusnya jawabannya berapa? Harusnya min 1/4. Ya, harusnya min 1/4. Ya, nggak apa-apa. Tapi sudah paham ya caranya. Ya, ini harusnya jawabannya min 1/4. Gitu. Ada yang mau tanya dulu? Bisa ya? Belum ada pertanyaan ya? Siapa nih yang baru join nih? Siapa yang baru join? Greito. Oke, Greito. Yang baru join mau nanya dulu nggak? Greito? Greito? Ada pertanyaan nggak? Lanjut aja dulu, Bu. Masih ngikutin ya? Iya. Ya, kalau ada pertanyaan boleh ya. Semuanya yang ada pertanyaan boleh tanya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Limit X tan X per sin kuadrat X min cos 2X plus 1. Kira-kira gimana nih caranya? Ya, kita lihat ini ada tan X, ada sin kuadrat, ada cos ya. Sedangkan di teorema kita hanya perlu ini. Kalau enggak sin itu tan. Ya, berarti kira-kira di sini yang perlu kita ubah yang mana?
Cos minus cos 2x-nya. Ya, cos 2x yang kita rubah karena teoremanya udah ada tan, udah ada sin ya. Sinnya udah ada, tannya udah ada. Cos yang nggak kita pakai. Nah, cosnya kita ubah nih jadi bentuk yang lain ya. Bentuk yang ada sinnya. Jangan yang ada cosnya lagi gitu. Karena nanti jadi makin banyak. Kalau misalnya kita faktorkan atau kita ubah si cosnya jadi bentuk yang ada cosnya gitu ya. Masih ketemu cos lagi ya. Cos 2x. Bentar. Coba cos 2x itu apa aja kesamaannya? Sambil ngulang ya. Cos 2x itu samanya dengan apa? Cos 2x itu ada 3 macam. 1 kurang sin 1 kurang 2 sin kuadrat X. Ya, 1 kurang 2 sin kuadrat X. Terus. Cos kuadrat Cos X min 2 sin cos kuadrat X kurang 1. Kuadrat X min sin kuadrat X ya. Barusan ada yang jawab. Terus tadi sama Pak Izul apa satu lagi? 2 cos kuadrat X dikurang 1. Ya, 2 cos kuadrat X dikurang 1. Nah, karena tadi udah ada sin, udah ada tan, nah kan kita mau ngubah si cos 2x-nya supaya dia apa ya, nggak bentuk cos lagi, jadi kita pilihnya yang ini aja ya. Pilihnya yang ini supaya trigonometri yang kita hitung nggak terlalu beragam ya. Jadi arahkan ke bentuk yang sinnya aja. Jadi si cos 2x kita ubah jadi 1 min 2 sin kuadrat x. Yang ini kita ganti. Ya, jadi limit X menuju 0, ini X tan X, gitu ya. X tan X per sin kuadrat X dikurangi cos 2X diubah jadi 1 min ya, 2 sin kuadrat X plus 1 gitu. Ya, sekarang coba disederhanakan. Si pembilangnya tetap ya, X tan X. Penyebutnya jadi apa? Penyebutnya jadi apa sekarang? Coba dihitung, jadi berapa penyebutnya sekarang? Sin kuadrat X min 2 sin kuadrat X jadi berapa? Sekarang sin kuadrat X tinggal berapa? Jadi min nih sin kuadrat X dikurangi min 2 sin kuadrat X. Berarti sekarang tinggal 3 berapa? sin kuadrat X. 3 sin kuadrat X ya. 3 sin kuadrat X. Terus negatif 1 ditambah 1. Jadi berapa? 0. Jadi 0 ya. Jadi udah aja tinggal 3 sin kuadrat X ya. Udah paham sampai sini? Sudah mengerti. Sudah mengerti, alhamdulillah. Sin kuadrat ya, ini ketinggalan. Nah, jadi sekarang yang masih ada tinggal apa? Ada yang bisa dicoret? Ada yang udah serupa dengan teorema? Itu masih sin kuadrat X mesti dipecah dulu jadi 3. Ya, betul Pak Izul. Ini boleh ditulis lagi ya, X tan X. Terus karena ini kuadrat, boleh ditulis jadi 3 sin X kali sin X. Nah, ini udah serupa teorema ya. Ada X sin X ya, yang ini udah teorema ya. Kemudian ada yang ini juga. Yang ini. Ya, yang ini udah satu teorema ya. Nah, jadi yang bersisa berapa? Itu jawabannya tinggal berapa berarti? X per sin X berapa? Kata teorema X per sin X berapa?
1, Bu. 1 ya, berarti ini udah tinggal yang masih ada 1/3 ya. Yang ini kan X per sin X 1, tan X per sin X juga 1, jadi jawabannya 1/3. Jadi arahkan semua ke bentuk tadi teorema yang ini. Tuh, udah sama kan ya, X per sin X yang ini. X per sin X itu 1 ya. Kalau tan X per sin X, ini kan juga tan X per sin X, ini juga tan X per sin X, jawabannya 1. Maka yang masih ada adalah 1/3 di sini. Bisa dipahami? Tunggu, itu kok satunya ada 2 ya? Kan ini X per sin X limitnya 0, limitnya 1, limit X menuju 0, X per sin X 1, terus limit tan X per sin X juga hasilnya 1, jadi 1/3 kali 1 kali 1. Nah, gitu Faizul, jelas nggak? Jelas. Jadi 3-nya mah tetap ya, 3-nya mah tetap. 3-nya mah tetap. Betul ya? Betul. Ngerti. Ya. Ada yang mau tanya dulu? Ada. Belum ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjut. Jadi kita bahas-bahas latihan soal aja. Kita lanjutkan nomor 4 nih. Kalau nomor 4 gimana cara pertamanya? Cara pertamanya gimana kalau yang nomor 4 kira-kira? Gimana? Gimana dulu nih? Gimana nih? Nomor 4, caranya ngapain dulu? Main aja dulu penyebutnya. X-nya bisa diubah dulu nggak? Jadi apa? X cos X-nya kita tahu kan, cos X itu ada apa aja gitu rumusnya tuh. Ini kan cos 2X kan rumusnya kan kita tahu. Jadi ubah dulu jadi 1 kurang 2 sin kuadrat setengah X. Ya, boleh diubah gitu. Tapi ini karena ada pengurangan pecahan ya. Jadi sebelum nanti diuraikan, dihitungkan aja dulu, disamain dulu aja penyebutnya. Ya, biar enggak, kan kalau misalnya kita langsung mengubah cos X di sini, nanti masih tetap harus disamakan kan penyebutnya. Nah, jadi biar lebih sederhana, kita samain dulu aja penyebutnya, baru nanti diganti ya. Jadi tinggal berapa nih si pembilangnya? X cos X dibagi X. Jadi cos X dikurangi ini 1 ya. Benar nggak? Betul tidak? Halo, betul tidak? Belum paham, Bu, boleh diulang. Oh iya. Oke. Jadi ini kan bentuknya pecahan. Ada 1/X dikurangi 1/X cos X. Ya, supaya lebih mudah, kan ini jadi kayak ada 2 suku gitu ya, ada 1/X, ada 1/X cos X. Kita sederhanakannya kita kurangi dengan cara disamakan dulu penyebutnya. Ya, yang satu kan penyebutnya X, yang satu lagi X cos X. Berarti kalau mau disamakan penyebutnya, ambillah yang paling mencakup keseluruhan. Jadi si penyebutnya sekarang X cos X, gitu kan ya? Benar nggak? Ibarat kalau misalnya kita punya setengah dibagi 1/6. Kalau mau dihitung kan penyebutnya jadinya 6 ya, karena 6 itu bisa membagi 2 dan 6 bisa membagi 6. Ini juga sama. Kita ambil X cos X karena X cos X ini bisa dibagi oleh X gitu ya. Betul?
Oh, ngerti. Jadi 1/x-nya dikali Ya, ya. jadi X cos X dibagi X, kan hasilnya cos X. Cos X dikali 1, jadi cos X gitu. Terus X cos X dibagi X cos X 1, 1 kali 1, 1. Makanya kita tulis cos X min 1 dibagi X cos X. Sampai sini paham? Sudah jelas? Sekarang saya sudah paham. Jadi, Alhamdulillah. Ya, terus kalau udah kayak gini, gimana lagi? Ya, cos X-nya bisa nggak diubah jadi sin setengah? Jadi 1 kurang 2 sin. Ya, boleh. Gitu. Boleh. Karena tadi udah tahu ya, kalau cos 2X mah kan 1 min 2 sin kuadrat X ya. Kalau X berarti mirip-mirip juga, tapi beda di sudutnya. Ya, kalau tadi kan ini ya, cos 2X. Nah, ini kan tadi cos 2X, kita punya cos 2X. Cos 2X itu kalau diubah jadi ini kan 1 min 2 sin kuadrat X ya. Nah, sekarang kalau cos X kita ubahnya jadi berapa, Faizul? 2 sin kuadrat setengah X. 1 min 2 sin kuadrat setengah X ya. Ini dikurangi 1 gitu. Nah, biar nggak bingung. Tapi kalau misalnya udah lanjut, sebetulnya langsung di skip aja juga nggak apa-apa ya. Terus ini jadi X cos X. Jadi ini yang bawah sebetulnya nggak usah difaktorkan juga nggak apa-apa. Tetap cos X aja juga nggak apa-apa kayaknya ya. Gimana? Nggak usah dulu ya. Nggak usah diubah ya. Oh, saran aku sih ubah juga sih cos X di bawahnya biar aman. Biar aman, masa? Kita coba dulu ya sebentar. Kalau misalnya memang nggak bisa, nanti kita ubah. Ini berarti yang pembilang jadi berapa? Coba, jadi berapa pembilangnya? 1 min 2 sin kuadrat setengah X dikurangi 1. Jadi berapa? Ayo, jadi berapa? Satunya habis nggak? Satunya habis ya. 1 dikurangi 1 habis. Jadi tinggal yang masih ada apa? Minus 2 sin kuadrat setengah X. Betul. Yang masih ada minus 2 sin kuadrat setengah X. Yang ini habis ya. Yang ini tuh habis. Yang ini tuh habis. Nah, berarti ini bawahnya tinggal tulis lagi ya. X cos X. Ini bisa dipisah. Limit X menuju 0 min 2 sin, ini kan kuadrat, berarti kita bisa tulis min 2 sin setengah X dikali sin setengah X per X cos X, boleh kayak gitu. Jadi ini udah ada sifat, ini teoremanya segini ya, teoremanya ya. Udah menyerupai teorema. Berarti berapa jawabannya? Limit X menuju 0. Apa yang masih ada di sini? Apa yang masih ada? Cos-nya bukan, Bu? Ya, ini cos masih ada ya. Ini min 2 masih ada. Yang ini teorema ini berapa hasilnya? Sin setengah X dibagi X jadi berapa? Berapa nih? Sin setengah X dibagi X. Teorema yang ini lagi. Kalau kita punya limit X menuju 0 sin AX per BX, jawabannya adalah A per B. Sekarang yang ini berapa? Sin setengah X dibagi X. Berapa hasilnya? Itu kan per min kali 1, jadi bagi 1 jadi setengah. Setengah ya. Ini setengah. Karena udah sama kan bentuknya. Ini setengah. Yang ini gimana caranya? Yang ini kan nggak ada teoremanya ya. Yang ini nggak ada teoremanya. Berarti ini tinggal disubstitusi aja. Sin setengah dikali 0 per
cos 0. Berapa hasilnya? Cos 0 itu berapa ya? Cos 0 berapa? 1. Eh, Sin setengah kali 0 tuh 0/1, Bu. 0/1 ya. 0/1 itu berapa? 0. 0. Terus dikali sama negatif 1. Jadi hasilnya 0. 0. Betul, 0. Dah, panjang-panjang ternyata hasilnya 0 ya. Ada nggak opsi 0 di soalnya? Ada. Yang salah opsi yang ini aja, yang nomor 2 ya. Yang lain kayaknya aman. Nomor 4 jawabannya adalah 0. Ada yang mau tanya dulu? Coba siapa yang mau tanya? Udah bisa belum? Belum ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan ya? Bisa semuanya? Greito, Syifa, Raihan, Faras, sudah bisa? Ilham, terus siapa lagi nih? Baran ya, ada Baran ya. Faizul, Zaki, Gevira, Fahda, udah ngerti semua? Saya paham, Bu. Paham ya, alhamdulillah. Yang lain? Belum kedengaran nih suaranya. Bisa nggak? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ada. Gevira bisa? Bisa, Bu. Fahda, alhamdulillah paham ya. Baran bisa, Baran? Mau nanya dulu nggak? Bisa ya, alhamdulillah bisa. Oke. Barusan suara siapa? Faras ya, suara Faras. Kalau ada yang kurang jelas boleh tanya ya sebelum kita lebih banyak lagi materinya. Jadi di AMIP juga belajarnya sama yang kayak di kelas ya, biar kalian nggak ketinggalan ya, biar lancar. Oke, sebenarnya nih AMIP bebas aja sih kalau yang mau teman kalian gitu ya, yang tidak diwajibkan oleh gurunya gitu ya, guru matematikanya untuk ikut ya boleh-boleh saja ya. Kalau kalian mau ngajak teman kalian, boleh. Ya, silahkan, Fahda. Nah, kalau nomor 5 gimana caranya nomor 5? Ada limit X menuju 3, X plus 6, tan 2X min 6 per X kuadrat min X min 6. Gimana dulu nih awalnya? Nah, diubah dulu, ini dulu penyebutnya difaktorkan dulu. Iya, betul. Penyebutnya difaktorkan. Difaktorkannya jadi berapa? Ya, X min 3 bilang lalu X plus 2. X min 3 X plus 2. Tapi belum ada yang sama ya, tapi ada relasi, ada kemiripannya. Kira-kira dengan yang mana kemiripannya? Hah? Sama yang mana? X plus 6. Ini bisa diuraikan nggak? 2X min 6. 2X min 6 kalau difaktorkan jadi berapa? X min 3. X min 3. Kalau di sini X min 3, berarti dikeluarin. Ya, jadi berapa? 2-nya dikeluarin ya, betul. Nah, berarti ini udah kelihatan bentuk teoremanya ya. Teoremanya yang ini. Dicoret aja itu. Ini. Ya. Dicoret aja X min 3-nya. Ya, jadi berapa berarti sekarang? Sama dengan limit X menuju 3. Jadi berapa? Plus 6.
Ya, X plus 6 udah boleh dirubah ya. X-nya dengan 3 ya. Tan 3 2. plus 6 tan. Oh, tannya nggak usah tan. Tannya nggak usah ditulis. Kan ini teorema. Jadi yang bersisa apa? Coba. 2 doang. 2-nya aja gitu. Tannya nggak usah ditulis. Makanya bukan pencoretan sebetulnya. Tadi mengikuti bentuk teorema. Tannya ikutan terbuang. Ikutan kita abaikan gitu ya. Ini 2 di sini berarti ya. Jadi jawabannya berapa nih? Berapa berarti? 9/5 kali 2 tuh jadi berapa ya? 18/5. Ya, betul. 18/5. Dah, selesai. Gitu. Bisa ya? Gampang ternyata. Ya ternyata emang gampang sih. Asalkan nggak panik aja. Jangan panik kalau ngerjain soal ya. Belum juga ngerjain udah panik duluan. Jadinya lupa rumus-rumusnya. Padahal mah kalau apa namanya, kita teliti ya, ngerjain bareng-bareng aja gampang ternyata ya. Oh, ini difaktorkan. Oh, ini samanya dengan ini. Insya Allah bisa. Jadi kuncinya kalau mau bisa itu, ya tentu yang pertama banyak latihan, yang kedua tenang ya saat mengerjakan soal. Ya kalau nggak tenang nanti yang udah kita pelajari ya secara mandiri, mungkin yang udah dipelajari di kelas, jadinya lupa kalau kita mengerjakannya tidak tenang. Asalkan tenang ya, Faizu. Bisa insya Allah ya, PTS-nya ulangan hariannya juga. Lagi, gimana ini? Kira-kira gimana cos 2x ada sin x min cos x. Oh, udah banyak ya. Ada cos 2x, ada sin x, ada cos x. Apa yang mau diubah? Nggak tahu ini. Makanya cos 2x dulu deh. Tapi kita substitusiin dulu masing-masing. Kalau hasilnya bentuknya masih bentuk tak tentu, ya kita harus pakai metode lain. Ini kalau disubstitusi bentuk tak tentu ya. Benar nggak? Pi per 4 itu berapa sih? 180/4 tuh berapa ya? 45. Iya, 45. Tuh, udah 45 ya. Setengah akar 2 kurang setengah akar 2 jadi 0. Atau cos 2x ya. Cos 90 juga 0 kan? Iya. Ya, jadi nggak bisa ya. Pakai substitusi tidak bisa. Karena sudah terbukti bahwa menghasilkan bentuk tak tentu 0/0. Berarti gimana nih caranya? Cos 2x-nya dulu diubah. Ya, cos 2x-nya mau diubah jadi apa? Karena ini clue-nya gini, karena si penyebutnya ada sin, ada cos, berarti cos 2x juga kita arahkan dulu ke yang ada sin. Cos kan cos 2x tadi ada 3 macam ya. Yang tadi, yang ini. Mana tadi? Ini cos 2x. Ada 1 min 2 sin kuadrat x, ada cos kuadrat x min sin kuadrat x, atau 2 cos kuadrat x min 1. Karena tadi si penyebutnya ada sin x, ada cos x, kita baiknya gunakan yang rumus kedua. Cos kuadrat x min sin kuadrat x. Ya, yang ini mana tadi? Mana tadi? Nah, yang ini ya. Jadi ini kita ubah menjadi limit x menuju pi per 4, cos 2x-nya diubah jadi cos kuadrat x min sin kuadrat x. Kenapa? Karena ini bisa difaktorkan. Ya, kan bentuknya sama ya. Ada sin x, ada cos x. Tapi yang ini kuadrat. Yang kuadrat bisa difaktorkan. Jadi berapa? Coba faktorkan cos kuadrat x min sin kuadrat x. Berapa difaktorkan? Ingat-ingat kalau misalnya kita punya a kuadrat min b kuadrat, memfaktorkannya tuh jadi a min b sama a plus b. Coba ikuti bentuk ini.
Berarti cos kuadrat X min sin kuadrat X difaktorkan jadi gimana? Berarti cos X min sin X. Ya, cos X min sin X Terus dikali sin X plus cos X. ya cos X plus sin X. Kebalik juga nggak apa-apa ya, karena penjumlah. Dibagi sama sin X min cos X. Yang serupa yang mana? Ada yang bisa dicoret? Kalau menurut aku ya ini cos X min sin X-nya mungkin bisa dikeluarkan dulu negatifnya. Iya, betul. Biar kelihatan sama ya, biar kelihatan sama. Tapi kalau misalnya langsung juga sebenarnya nggak masalah ya. Sebentar, ngeheng ya. Ini nggak tahu nih suka ngeheng aja. Laptop kalian suka kayak gitu juga nggak? Jadi negatifnya dikeluarkan ya. Sebentar. Jadi, ya nggak apa-apa merah ya. Susah soalnya digantinya. Limit X menuju pi per 4, negatifnya dikeluarkan ya. Berarti di sini jadi min cos X gitu ya. Plus sin X. Nah, jadinya sama dengan yang di penyebut. Itu ya. Jadi berapa? Jadi berapa? Yang mana yang habis? Ini ya, habis ya. Ya, itu udah pasti habis. Pasti minus. Jadi limit X menuju pi per 4. Setelah itu apa lagi? Setelah itu apa lagi? Setelah itu apa lagi? Kalau udah dicoret, diapakan? Ada yang tahu setelah dicoret diapakan? Setelah ada yang sama? Cos X plus sin X-nya pi per 4-nya disubstitusikan saja. Iya, betul. Jadi ini cos pi per 4 ditambah sin pi per 4. Berapa jawabannya? Cos pi per 4 berapa? Itu jadinya sama aja 1/2 akar 2. Akar 2 ditambah sin 1/2 akar 2 juga. ya. Jadi jawabannya berapa? Jawabannya jadinya minus akar 2. Iya, betul. Minus akar 2. Nah, bisa kayak gitu. Jadi ada ya tipe yang ternyata cos 2x-nya diubah jadi cos kuadrat x min sin kuadrat x. Jadi nggak semua harus pakai 1 min 2 sin kuadrat x, tergantung dari tipe soalnya. Gitu. Ada yang mau tanya dulu? Coba, kalau ada yang mau tanya boleh. Coba ada yang mau tanya dulu nggak? Belum ya? Belum ada pertanyaan ya? Nah. Kalau nggak ada nomor 7, gimana caranya nomor 7? Diapakan dulu nomor 7? Sin kuadrat X plus tan kuadrat X per setengah X kuadrat. Diapakan?
Ini mah bisa dicacah satu persatu enggak atau Ya, perlu bisa dipaparkan dulu? diuraikan ya. Boleh diuraikan dulu. Jadi limit X menuju 0, kan ini kan penjumlahan. Terus penyebutnya cuma digabung ya, jadi 1. Jadi ini boleh diuraikan. Sin kuadrat X per setengah X kuadrat. Ditambah limit, boleh kayak gitu ya. Tan kuadrat X per setengah X kuadrat. Nah, terus misalnya masih belum kebayang ya bentuknya kayak apa, boleh diurai. Sin kuadrat itu berarti kan sin X kali sin X ya. Ini per setengah X dikali X. Berarti ini udah kelihatan nih jawabannya berapa. Ini tan X kali tan X per setengah X dikali X. Ini sebenarnya udah ada teoremanya ya. Bentuk teoremanya udah terlihat nih. Ya, ini. Teorema. Ini teorema. Berapa jawabannya? Sin X per setengah X jadi berapa? Jadi 2. Jadi 2 ya. Ini sin X kali X. Sin X kali X. Sin X per X. 1. 1, betul. Ditambah gitu ya, hati-hati ininya. Tan X per setengah X. Berapa tan X? Iya, betul. 2 ya. 2 dikali tan X per X berapa? 1. Ya, betul. 1. Jadi jawabannya? 4. Ya, betul ya. Jawabannya 4. Gitu. Jadi tipe yang gini boleh diuraikan karena ada sifat limit ya. Limit fungsi penjumlahan. Fungsinya penjumlahan boleh masing-masing kita cari limitnya kemudian dijumlahkan. Nomor 8 coba. Kalau ada yang mau tanya boleh ya. Kalau nggak ada kita ke nomor 8. Nomor 8 gimana? Apa yang harus diubah? Ada nggak yang perlu diubah? Nah, palingan ya cos X-nya. Cos X-nya atau sin 2X-nya? Aku lihat dulu, sin 2X itu, ini kan ini 90 kan? Ya, 90 derajat, betul. Boleh nggak Bu sin 2X-nya diganti biar nanti cos X-nya bisa dicoret? Apanya yang diganti? Sin 2X-nya. Sin 2X-nya boleh diganti. Jadi apa sin 2X digantinya? 2 sin X cos X. Ya, 2 sin X cos X. Ingat lagi sudut rangkap ya. Ini per cos X. Nah, ini udah ada yang bisa dicoret ya. Walaupun tidak ada teorema cos, tapi kan ini sama persis ya. Cos X dibagi cos X ini boleh ada dicoret. Udah selesai ya. Jadi nanti kalian tinggal substitusi aja. Limit X menuju pi per 2, berarti 2 sin pi per 2. Jawabannya berapa? Bu. Jawabannya adalah 2 ya, karena ini 2 dikali 1. Ya, betul. Yang mau tanya dulu? Belum ya? Belum ada ya? Dapat soalnya banyak. Nomor 9, coba. Kalau nomor 9 apa dulu yang dikerjakan? Menghilangkan dulu akarnya. Gimana cara menghilangkan akarnya? Akar sekawan. Kawan. Berapa sekawannya?
Berapa sekawannya? Kali berapa berarti? Ayo, dikali berapa sekawannya, Faizul? Atau yang lainnya? Coba. Dikaliin aja 2 plus akar 6 min X. 2 plus akar 6 min X. Betul ya. Terus gimana lagi? Limit X menuju 2. Ini tetap ya. Sin 2X min 4 dikali 2 plus akar 6 min X. Penyebutnya jadi berapa? Min 2 min X. Min 2? Ya. Atau misalnya dijabarkan dulu boleh kayak gini ya. Boleh kayak gini ya. Min 2 plus X ya. Benar nggak? Ya, X menuju 2. Ini tetap ya, sin 2X min 4. Ini 2 plus akar 6 min X per min 2 plus X. Berarti kesamaannya dengan yang mana nih? Bisa dicoretnya dengan yang mana? Yang ini ya. 2X min 4 ya, kita ubah dulu jadi 2 dikali 2 dikali berapa? Berapa itu? Jadi berapa? Jadi berapa? Ini berapa ini? Sin berapa? 2 kali? Atasnya itu jadi sin 2 dalam kurung X min 2. Iya. Berarti sudah ada bentuk kesamaan ininya ya. Udah ada bentuk dengan teorema ya. Yang ini ya. Jadi berapa nih? Berapa ini teoremanya? Dari hasil teorema sin 2 X min 2 per min 2 plus X. Jadi berapa? Jadi berapa? Ayo, jadi berapa? Berapa jadinya? Berapa jadinya ini? 2. Itunya jadi sin 2-nya jadi 2 tetap. Itunya jadi Ya. min 1. Betul, 2. Mana yang jadi min 1? Kan X min 2-nya dibagi min 2 plus X. Jadi kan itu beda tandanya. Jadi 1, min 1 gitu. Ini udah sama. Ini kan X min 2. Yang ini min 2 plus X ya. Oh sama ya? Oh sama ya? Sama. Jadi 1. Ya, berarti jadi 2 aja ya. 2 dikali tinggal yang ini ya. 2 ditambah akar 6 min 2. Jawabannya? Dua kali 1 kali 4. Ya. Limit X menuju 2. 2 kali 2 plus 2 ya. Jadi jawabannya 8. Gitu. Nah, ada yang mau tanya dulu? Sudah cukup? Ada yang mau tanya dulu nggak? Belum ya? Belum ya, udah setengah 12. Nah, ini masih ada sisa soal sebetulnya. Nanti kalian coba kerjakan aja dulu.
Ya, coba kerjakan dulu, nanti sisanya kita bahas di pertemuan berikutnya ya, dari nomor 10 sampai nomor yang uraian ini. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Cukup? Cukup, Bu, insya Allah. Ya, link OneNote-nya ada di Canvas ya. Link OneNote-nya ada di Canvas. Di Canvas Amit ya, udah Ibu simpan link OneNote. Di situ Ibu tulis OneNote, link OneNote 11 IPA. Tapi pas dibuka tuh tulisannya judulnya IPS, tapi sebetulnya ini yang dibahas ya. Salah judul aja. Ya, ikutin aja di yang di Canvas link OneNote 11 IPA. Ya, kalau dibuka dia judulnya IPS tapi dalamnya ini. Salah judul. Ya, Zaki ya, ada semuanya di Canvas. Ada yang mau ditanya?